Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Khalisatul Zahra dari Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi mengenai kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar kewirausahaan. Nah, dalam tema kali ini kita akan membahas banyak hal, yaitu ada 13 tema yang harus kita bahas. Untuk itu, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari wirausaha. Nah, wirausaha itu sendiri bukan berarti seseorang yang hanya bisa membuka bisnis saja atau membuka usaha saja. Namun, wirausaha itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melihat dan menilai kesempatan bisnis. Jadi dia tidak lengah sama sekali untuk melihat apa sih yang menjadi kesempatan bisnis yang ada di depan matanya. Kemudian, wirausaha itu juga adalah orang yang dapat mengumpulkan sumber daya dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjalankan usaha dalam mencapai tujuan organisasi atau keuntungan yang optimal. Nah, setelah kita mengetahui dari pengertian dari wirausaha, berikut ada ciri-ciri dari seorang wirausaha, yaitu yang pertama, mampu mengambil keputusan dan bertindak secara cepat dan tepat. Jadi seorang wirausaha itu tidak lagi lambat untuk memikirkan apa sih keputusan yang akan diambilnya untuk keperluan yang akan datang. Selanjutnya, seorang wirausaha juga kreatif, inovatif, dan kepeloporan. Nah, wirausaha itu juga berorientasi pada PDCA. PDCA itu adalah Plan, Do, Check, and Action. Plan berarti merencanakan, Do melakukan, Check adalah memeriksa, dan Action yaitu melakukan atau bertindak. Nah, wirausaha itu juga tidak NATO, yaitu not action, talk only, yaitu dengan gosip atau konflik. Kemudian seorang wirausaha itu juga tidak NADO atau not action, dream only, yaitu hanya mempunyai visi dan karya seni. Kemudian wirausaha itu juga tidak NACO atau not action, concept only. Jadi dia hanya memiliki teori dan falsafah. Jadi dari ketiganya ini seorang wirausaha itu tidak hanya not action gitu, tidak bergerak, namun dia harus mampu mewujudkannya. Kemudian ada 3 variabel penting dalam wirausaha. Yang pertama, mampu menggunakan pengaruh secara baik. Nah, jadi pengaruh itu ada yang buruk dan ada yang baik gitu. Jadi seorang wirausaha itu harus menanamkan dirinya agar dapat menggunakan pengaruh itu secara baik. Kemudian menciptakan komunikasi yang jelas dan dapat dipercaya. Nah, dalam keadaan apapun, komunikasi adalah sesuatu yang sangat penting dalam kita melaksanakan segala kegiatan. Kemudian yang ketiga, menetapkan pencapaian tujuan organisasi. Nah, dalam melakukan sesuatu, kita juga harus memiliki tujuan yang jelas. Nah, begitu juga dengan seorang wirausaha. Dia harus tahu apa sih tujuan dia dalam berwirausaha ini. Apa sih yang akan dia capai. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai tipe dari wirausaha. Nah, yang pertama itu ada wirausaha rutin. Diarahkan pada kegiatan rutin organisasi usaha seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga seorang wirausaha arbitrage, yaitu mereka yang mampu mengambil keputusan pada 2 kondisi yang berbeda dan mampu mengambil peluang untuk memperoleh keuntungan dan pada kondisi tersebut. Yang ketiga yaitu wirausaha inovatif. Nah, dalam hal ini seorang wirausaha itu merupakan orang yang mampu mencari, memanfaatkan, menemukan sesuatu yang baru agar perusahaan selalu menjadi pelopor dan tidak stagnan, sehingga usaha yang dilakukan dapat lebih berkembang. Kemudian kita akan membahas mengenai 6 watak dari wirausaha. Ada 6 wataknya. Yang pertama yaitu mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Jadi dalam kita berwirausaha, kita harus memiliki kepercayaan diri yang kuat. Kalau kita aja minder, tidak percaya diri, maka kita tidak akan berjalan untuk selanjutnya. Kita hanya memikirkan kemungkinan yang buruk yang ada dalam usaha kita. Kemudian yang kedua, berorientasi hanya pada tugas dan hasil gitu. Jadi kita hanya memikirkan apa sih tugas yang akan dilaksanakan, kemudian bagaimana hasil yang akan kita capai. Yang ketiga, mampu mengambil resiko. Nah,
dari seorang wirausaha jika tidak mengambil resiko, maka kita tidak akan berjalan dengan baik gitu. Jadi kita hanya di tempat saja, kita tidak mau mengambil resiko yang akan mengenai kita ke depannya. Jadi sebagai seorang wirausaha, kita harus mampu mengambil resiko yang ada. Yang keempat yaitu mempunyai jiwa kepemimpinan. Nah, ini sangat penting teman-teman, karena jika kita tidak memiliki jiwa kepemimpinan, maka orang-orang yang berada di bawah kita akan kacau balau. Kita tidak pandai mengatur, kita tidak bisa memberikan kenyamanan kepada orang-orang yang berada di bawah kita. Jadi kita harus memiliki jiwa kepemimpinan agar segalanya terjalankan dengan baik. Kemudian yang kelima, inovatif, kreatif, dan ulet. Nah, inovatif, kreatif, dan ulet ini sangat diperlukan di masa yang sekarang, teman-teman. Inovatif yaitu adanya pembaruan, kreatif. Jadi kita harus memiliki sesuatu yang berbeda dari yang lain, tidak sama dengan yang lain. Kemudian yang keenam yaitu berorientasi ke depan atau meredit. Jadi kita memikirkan untuk kedepannya bagaimana. Nah, itulah tadi 6 watak dari wirausaha. Next, kita akan membahas mengenai sikap dari wirausahawan. Yang pertama, yang seperti yang kita bahas sebelumnya, itu berani mengambil resiko. Kita tidak perlu takut-takut resiko apa yang selanjutnya akan kita terima. Jadi seorang wirausahawan itu tidak memikirkan nanti seperti ini akan terjadi bagaimana gitu. Jadi kita harus memang berani mengambil resiko. Kemudian yang kedua, kreatif dan inovatif. Ini juga sangat diperlukan. Kemudian mempunyai visi. Nah, mempunyai visi ini berarti kita memiliki apa sih tujuan kita, apa sih yang mau kita capai gitu. Jadi seorang wirausahawan harus memiliki ini. Kemudian yang keempat, mempunyai tujuan yang berkelanjutan. Jadi tujuannya tidak hanya stuck di satu tujuan saja, namun ada tujuan-tujuan yang harus didapatkan untuk selanjutnya. Yang kelima adalah percaya diri. Nah, percaya diri ini seperti yang sudah dikatakan sebelumnya sangat penting. Kita harus percaya bahwa kita bisa, kita mampu, dan kita bisa sukses. Kemudian yang keenam, aktif, energik, serta mampu memanfaatkan waktu secara tepat. Nah, jadi dalam berwirausaha kita harus aktif dan energik gitu. Dalam artian kita harus semangat nih, dan kita dapat memanfaatkan waktu kita secara tepat. Yang ketujuh, memiliki konsep dan skill berpikir positif. Nah, jadi kita harus memiliki nih pemikiran dan konsep yang selalu berpikir positif. Jadi kita tidak perlu lagi berpikiran yang tidak atau berpikiran yang negatif. Kemudian yang kedelapan adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini sangat penting teman-teman. Mau bagaimanapun selanjutnya, hal buruk atau hal baik yang akan kita terima, kita harus bertanggung jawab. Kemudian yang kesembilan, selalu belajar dan menggunakan umpan balik. Ya, jadi dalam kita berwirausaha, jika ada kesalahan, jika ada hal-hal yang tidak mengenakan, kita harus selalu belajar dan kita menggunakan umpan balik gitu. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai keuntungan menjadi wirausahawan. Yang pertama, kita dapat mengontrol usaha secara mandiri gitu. Jadi kita tidak lagi bergantung pada orang, kita bisa melaksanakannya dengan mandiri. Kemudian kita mampu mengembangkan potensi secara penuh gitu. Jadi kalau kita sudah menjadi seorang wirausahawan, kita dapat menggali kembali, kita dapat mengembangkan potensi kita secara penuh karena kita sudah fokus terhadap hal tersebut. Kemudian kita juga memperoleh keuntungan sesuai keinginan. Jadi dalam berwirausaha kita dapat mengatur keuntungan yang kita sesuaikan dengan keinginan kita. Kemudian membuka lapangan kerja bagi orang lain. Nah, jadi kita tidak lagi bekerja pada orang lain, namun kita juga sudah membuka lapangan kerja bagi orang lain. Nah, kalau hambatan menjadi seorang wirausaha, biasanya orang kemudian melakukan upaya menghindari atau blessing karena tidak ingin repot, tidak ingin beresiko dalam hidupnya. Nah, adapun hambatan menjadi seorang wirausaha yaitu yang pertama adanya persepsi. Nah, kebanyakan orang-orang itu mikirnya terlalu tua, udah tua nih, gimana mau buka usaha, atau masih terlalu muda nih untuk buka usaha. Kemudian bingungnya tempat usaha itu dibuka di mana gitu, tempat yang strategis itu bagaimana. Kemudian bingung nih produk yang akan dijual itu seperti apa, dan kemudian tidak mempunyai modal, mikir lagi modalnya dari mana ya, uang aku kan gak ada, dan kemudian berpikir bahwa tidak adanya pengalaman yang dilakukan sebelumnya.
Kemudian hambatan yang kedua yaitu kreativitas. Yang pertama dari emosi yaitu takut adanya resiko. Kemudian dari lingkungan merasa bahwa kurang adanya dukungan dari orang-orang sekitar. Kemudian dari kultural yaitu budaya yang menghambat. Mungkin ada beberapa budaya yang sekiranya menghambat untuk usaha yang akan dilakukan. Kalau dari intelektual yaitu tidak berpikir logika. Nah, untuk pilihan kita itu untuk menjadi seorang wirausaha ada beberapa. Yang pertama, entrepreneur, kemudian ada business entrepreneur, ada social entrepreneur, ada technopreneur, ada creative entrepreneur, kemudian ada bureaucracy entrepreneur, kemudian ada ecopreneur, kemudian ada academic entrepreneur. Nah, jadi dari beberapa pilihan ini kita dapat memilih nih, kira-kira kita minatnya di mana, hal apa sih yang bisa kita lakukan. Jadi di sini ada 8 pilihan yang mungkin kita bisa pilih teman-teman dan kita pelajari bagaimana agar bisa sukses dalam hal tersebut. Selanjutnya untuk rasio pengusaha di Singapura itu ada 7,2%, Cina dan Jepang 10%, dan Amerika nih yang terbesar yaitu 11,5%, dan Indonesia itu masih 0,18%. Itu sangat jauh dari negara-negara yang ada di layar ini. Nah, menurut David MC Leland, itu negara dapat makmur jika rasio pengusaha minimal 2%, sedangkan kita mencapai aja 1% itu tidak gitu. Jadi bisa dikatakan menurut pendapat David ini kita merupakan negara yang belum makmur. Nah, adapun kelompok wirausaha Indonesia, yang pertama itu adalah usaha kecil rumah tangga, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Kemudian untuk penyerapan tenaga kerja, UKRT dan UKM sekitar 99%, sumbangan THD PDB 40%, dan usaha besar sekitar 1%, sumbangan terhadap PDB itu 60%. Next, wirausaha dan pembangunan. Suatu bangsa akan berkembang secara lebih cepat apabila mempercepat wirausaha, memperluas ruang lingkup kemerdekaan ekonomi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Nah, pentingnya pengembangan kewirausahaan dalam pembangunan, yang pertama yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan, yang kedua meningkatkan kreativitas dan inovasi, yang ketiga peningkatan kualitas kompetisi, yang keempat mengurangi ketidakpastian, dan yang kelima meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam hal ini mari sama-sama teman-teman mulailah berubah dalam cara berpikir dan bertindak, dan ayo kita berwirausaha agar negara kita lebih makmur. Mungkin hanya ini teman-teman yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!